Ini kasus bukan apa-apa gitu. Ini kasus benar-benar tragedi, tragedi penegakan hukum di Republik ini gitu loh. Nah, masalah ancaman pidana keterangan palsu itu bisa 9 tahun. Sekarang ini kalau di dalam undang-undang yang baru ya, undang-undang nomor 1 tahun 23 tentang KUHP itu. Nah, itu jelas itu. Bisa 9 tahun gitu loh ancaman pidananya. Abdul Pasren, Ketua RT 02 RW 10 Kelurahan Karyamula Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat yang menjabat pada tahun 2016, bisa dipidana 9 tahun penjara jika terbukti memberikan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Begitu pula dengan AF, warga Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang menjadi saksi kunci kasus ini. Pasalnya, kesaksian mereka yang diduga tidak benar alias palsu alias keterangan yang direkayasa itu tidak hanya membuat kasus yang disertai ruda paksa terhadap Vina itu melenceng dari fakta sebenarnya, tetapi juga membuat orang-orang yang diduga tidak bersalah hingga kini masih mendekam di penjara karena menjadi terpidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Palsunya keterangan Ketua RT Pasren diungkap teman-teman 5 dari 7 terpidana yang saat kasus itu masih ditangani Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat pada tahun 2016, dijadikan saksi. Juga dari keterangan Saka Tatal, terpidana kasus ini yang divonis 8 tahun penjara, tetapi telah bebas pada April tahun 2020 setelah menjalani pidana selama 3 tahun karena mendapat beberapa kali remisi. Saka Tatal bersama teman kelima terpidana itu yang diantaranya bernama Sadikun, Pramudya Wibawa Jati, Ahmad Saifuddin, dan Teguh mengaku bahwa saat pembunuhan terjadi, mereka dengan kelima terpidana tersebut, juga Kahvi anak Pak RT Pasren, nongkrong-nongkrong sambil minum ciu dan main gitar di depan warung Bu Nining. Kemudian, karena Bu Nining merasa terganggu oleh suara mereka, juga karena hari telah malam, mereka yang saat itu berjumlah 10 orang, termasuk kelima terpidana yang masing-masing bernama Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi itu pindah ke rumah Hadi. Dari situ, mereka kemudian pindah ke rumah kosong milik Pak RT Pasren, dan tidur di situ sampai pagi. Sadikun, Pramudya, Ahmad Saifuddin, dan Teguh mengaku, saat dijadikan saksi, mereka menceritakan fakta itu, tetapi polisi tidak percaya karena Pak RT Pasren yang juga dijadikan saksi, mengatakan bahwa mereka dan kelima terpidana itu tidak menginap di rumahnya pada malam kejadian Vina dan Eki dibunuh, tetapi sehari sesudahnya. Akhirnya, mereka memberikan kesaksian sesuai kehendak polisi. Namun, saat dihadirkan di persidangan, mereka mencoba memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi diabaikan jaksa dan majelis hakim. Kini, setelah kasus Vina viral lagi setelah difilmkan dengan judul Vina Sebelum 7 Hari, dan juga karena kasihan melihat kelima temannya di penjara seumur hidup, mereka buka suara dengan mengungkap yang sebenarnya, dan bahkan mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibuat tahun 2016. Dari keterangan mereka, juga dari keterangan Saka Tatal, diketahui kalau kelima terpidana itu, yakni Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi dijadikan terpidana karena tak tahan disiksa polisi saat disuruh mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki saat masih dalam tahap pemeriksaan di Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Saka cerita kalau dia terpaksa mengaku karena tak tahan dipukuli, ditendang, disetrum dan lain-lain. Saat itu usianya masih 15 tahun, masih di bawah umur. Keterangan AF diduga bohong karena mengaku sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, sekitar pukul setengah 10 malam pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 ia melihat keduanya yang sedang berboncengan motor, dilempari batu oleh Begi Setiawan dan kawan-kawan saat melintas di depan SMPN 11 Cirebon, dan kemudian dikejar. AF mengaku melihat kejadian itu saat hendak membeli rokok di warung yang berada di depan tempat cucian motor di mana dirinya bekerja di Cirebon yang lokasinya berdekatan dengan SMPN 11 Cirebon. AF bahkan mengaku dapat mengenali Begi Setiawan dan motornya yang berwarna pink meski dalam jarak sekitar 100 meter.
Kesaksian Aep inilah yang membuat Pegi Setiawan, seorang warga Cirebon yang berprofesi sebagai kuli bangunan, ditangkap polisi dan dijadikan tersangka karena dinyatakan sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun kemudian banyak saksi yang mengatakan, Pegi berada di Bandung saat pembunuhan itu terjadi. Keterangan Aep ini diduga palsu karena menurut warga setempat, salah satunya bernama Ferry Irianto, pada tahun 2016 tidak ada warung di depan tempat cucian mobil tempat Aep bekerja. Mereka juga mengatakan bahwa di lokasi itu gelap ketika malam, sehingga tak mungkin Aep bisa melihat dan mengenali wajah Pegi Setiawan dengan jelas, apalagi dalam jarak 100 meter. Yang menarik, teman almarhum Eki yang dijadikan saksi kasus ini, yakni Liga Akbar, mengatakan kalau kesaksiannya diarahkan polisi agar mengaku melihat Vina dan Eki dilempari batu sebelum tewas dibunuh, padahal dia tidak melihat peristiwa itu. Liga bahkan mengaku kalau yang memintanya menjadi saksi adalah ayah almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana yang saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon. Ada kesesuaian antara kesaksian Aep bahwa dia melihat Vina dan Eki dilempari batu, dengan kesaksian Liga Akbar yang diarahkan polisi. Apakah kesaksian Aep dan rekayasa kesaksian Liga merupakan satu skenario dalam rangka merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki demi mengaburkan kejadian yang sebenarnya? Dan apakah kesaksian Pak RT Pasren yang diduga palsu termasuk bagian dari skenario itu? Tak mengherankan jika ada spekulasi kalau kasus pembunuhan sepasang kekasih yang baru berusia 16 tahun ini sebenarnya bukan bermotif masalah cinta sebagaimana digambarkan di dalam filmnya, melainkan ada motif lain yang bobot kasusnya sangat besar, sehingga perlu dibuat rekayasa seperti itu agar pelaku sebenarnya tidak ditangkap dan diadili. Siapa otak perekayasa kasus yang terbilang sadis ini? Jadi gini, kasus Vina Cirebon ini memang sudah terekspos ya, sudah terekspos ke publik, media massa maupun sosial media, media sosial, dan ini apalagi seketika tragedi ini difilmkan gitu loh. Betul. Jadi difilmkan sehingga menjadi perhatian khusus para penegak hukum. Dan tidak hanya para penegak hukum saja, dan presiden pun udah ikut cawe-cawe, ikut berkomentar gitu loh. Artinya Betul. ini kasus bukan apa-apa gitu loh. Ini kasus benar-benar tragedi, tragedi penegakan hukum di Republik ini gitu loh. Nah, menyangkut masalah rekayasa, saya bilang tadi ya, rekayasa itu memang sangat berbahaya sekali buat para penegak hukum. Ya, kenapa? Karena di dalam Undang-Undang KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, itu orang merekayasa hukum itu bisa dipidana gitu, tidak main-main gitu, dan ancamannya cukup tinggi gitu loh. Ya. Nah, ini yang saya maksud bahwa rekayasa di sini udah sangat jelas gitu loh ya, bahwa dari keterangan-keterangan saksi itu memang ada, bahkan ada timbul ada bukti, ada memberikan keterangan palsu. Ya kan, di dalam BAP itu kan, banyak saksi itu nggak mau mengakui kan, mengakui ini, dan mereka menolak apa yang disarankan oleh penyidik. Mereka ternyata saksi ini menolak. Artinya kasus ini memang menjadi apa ya, menjadi terbongkar oleh masyarakat ya, oleh sosial media, bahwa ini perkara Vina ini banyak rekayasanya gitu loh, banyak penuh rekayasanya gitu loh. Nah, masalah ancaman pidana keterangan palsu itu bisa 9 tahun sekarang ini kalau di dalam undang-undang yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 23 tentang KUHP itu. Nah, itu jelas itu bisa 9 tahun gitu loh ancaman pidananya. Kalau untuk merekayasa kasusnya Pak, kira-kira dia ancamannya berapa tahun itu Pak?
Kalau merekayasa ini artinya kalau benar-benar ada buktinya ya kan, dia dikenai denda tindak pidana rekayasa ya. Memang ringan sih, paling lama 1 tahun ya. Tapi kan dendanya juga 10 juta. Bukan persoalan itu, ada etika, pelanggaran kode etik Polri. Ya, kalau di sananya penyidik yang merekayasa ini, dia melanggar kode etik. Kode etik Kepolisian Republik Indonesia, para penegak hukum kepolisian. Nah, ini dia dikenai sanksi lebih berat, ancaman pemecatan ya dari anggota kepolisian, dan tidak main-main itu pelanggaran kode etik di kepolisian itu, pemecatan risikonya kalau dia terbukti merekayasa. Dan ini lebih tragis kalau menurut saya kalau bisa dibuktikan. Pak, Bapak yakin nggak kalau di film itu kan digambarkan ini latar belakangnya karena masalah percintaan? Bapak yakin nggak bahwa ini sebetulnya bukan sekedar masalah percintaan? Ini bukan soal percintaan sebenarnya. Ini persoalan perdagangan narkoba yang mengaitkan mafia narkoba dan melibatkan petinggi-petinggi Polri. Itu. Apalagi saya lihat bapaknya almarhum itu kan mantan penyidik narkoba. Betul. Kemungkinan besar dia nggak mau disuap kali. Nah, akhirnya dikorbankan anaknya kan gitu. Bisa jadi kayak gitu loh. Karena bapaknya kekeh gitu loh. Ini memang resiko. Polisi narkoba itu berisiko kalau dia konsisten dengan nilai-nilai hukum ya, konsisten dengan idealisme hukum dia kan, itu artinya dia pasti ada ancaman itu. Dan korban anaknya, anaknya jadi korban itu loh. Iya. Apalagi saya dengar yang narkobanya ada anak-anak petinggi juga gitu. Tuh. Pelakunya katanya. Iya. Pak, terus Jadi dia menangkap anak petinggi Polri yang kena kasus narkoba, dia melawan. Nah, bapaknya ini melawan gitu. Nah, ini korban anaknya. Pak, kalau menurut pengalaman Bapak nih sebagai seorang praktisi hukum, kasus-kasus seperti ini sering nggak Bapak temuin? Maksudnya Bapak Bukan sering lagi, saya sendiri banyak mengalami. Oh, gimana Pak, bisa cerita Pak? Iya, banyak sekali. Saya ada di Polres Bekasi. Saya bikin laporan ya, penggelapan dan penipuan. Tapi itu nggak dijalanin. Nggak dijalanin sama penyidik, nggak jalanin. Emang karena nggak ada uang. Dan saya orang udah sakit, udah stroke, betul tetangga saya kan, nggak dinaikin. Dan bahkan orang itu menyebut angka gitu, nggak malu gitu loh. Saya bilang, waduh, ya sudahlah. Iya. Pak, kalau benar misalnya yang terpidana itu semua bukan pelaku ya, artinya kan selama ini sebetulnya belum ada tersangka yang ditangkap, betul kan Pak? Sebenarnya penyidik itu tahu. Oke. Tersangka yang sebenarnya itu tahu, cuman nggak mau aja, nggak ada keberanian aja. Karena terkait dengan petinggi Polri, nggak mungkin. Ada itu, sudah ada itu sebenarnya dalam sekejap itu selesai perkara ini. Kalau dari Bapak kan lihat di medsos juga, kira-kira ada nggak yang ditampilkan di medsos para pelakunya itu Pak? Bukan ada lagi, udah sebenarnya sindiran-sindiran udah ada.